Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku semuanya. Ada yang menarik ini dari sang guru gembul ya. Apa sih yang selalu mengotak-ngatik pikiran kita tentunya ya dengan statement-statementnya begitu kan ya. Langsung aja kita lihat apa yang sekarang lagi diungkapkan oleh guru gembul ya. Langsung aja kita lihat ya. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apa faedahnya ulama di Indonesia? Apa faedahnya? Kalau katanya faedahnya adalah bahwa mereka akan menyelamatkan akhlak orang di Indonesia sampai sekarang justru akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk tahu dari mana? Tahu dari setiap ada truk yang tiguling di tengah jalan, muatannya dijarah. Mau itu minyak, mau itu lele dumbo, mau itu semen, itu kalau jatuh kecelakaan di jalan itu pasti langsung dijarah sama warga. Kalau kita datang ke kuburan Cina misalkan, lihat si kuburan Cina itu gerbangnya sama pagar-pagarnya pada hilang, diragaji, dicuri sama orang-orang. Waktu saya naik bus, kan saya sering ke Jakarta naik bus kereta, itu si bantalannya ternyata banyak yang hilang, dicolong, ada ratusan yang hilang. Setiap harinya dicuri. Kita datang ke hotel, ternyata orang-orang hotel juga banyak yang mengeluh karena banyak barang-barang yang dicuri juga. Ya kalau misalkan mereka tuh udah disediain sabun gratis, odol gratis, ya tapi bantal jangan dicuri juga. Selimut ada yang nyuri dan lain sebagainya. Ini masyarakat kita. Jadi bukan hanya orang yang atas yang suka korupsi dan sebagainya, yang bawah-bawah ternyata juga suka nyolong. Maka kalau memang kalau memang faktanya seperti itu, lalu di mana peran serta ulama? Kita mengetahui bahwa di Indonesia 80% sarjana itu adalah lulusan agama yang paling tingginya. Yang kedua lulusan ekonomi, yang ketiga lulusan hukum. Itu sarjana di Indonesia yang paling banyak itu. Artinya kalau misalkan 80% itu dari tiga itu, dan anggaplah yang paling tinggi di antara semuanya adalah sarjana agama, lalu dan kita tahu ustadz-ustadz di Indonesia sangat banyak, lalu kenapa akhlak di Indonesia sangat buruk? Kalau misalkan dikatakan ulama-ulama itu untuk menyehatkan akidah kita, gimana ceritanya menyehatkan akidah kita? Yang ziarah di kuburan sampai joget-joget segala rupa itu banyak di Indonesia, dan itu bisa digunakan bisnis yang luar biasa. Di sini orang-orang kalau mau bisnis yang menguntungkan tanpa keahlian, bisnis berbasis agama di Indonesia itu sangat menguntungkan. Bayangkan, kita tinggal nyari satu tanah kosong, dipasang ceprot Nissan Habib Al Maksudi misalkan. Pasang kenceleng di situ, tunggu beberapa bulan itu kenceleng bakal penuh sesak sama duit, dijamin itu. Kalau kita mau kayak versi agama, ini air mineral yang seperti ini masukin ke dalam botol, kita beli botolnya harganya Rp200 di toko-toko plastik yang kayak gitu. Kemudian sampaikan kepada orang bahwa ini sudah didoakan sama Kiai Gus Al apa gitu ya. Itu bisa dijual sampai 50.000 per botolnya. Terus kita jualan garam kapal api, garam apa gitu, setempel, garam rukiah, itu mahal langsung. Saya kemarin ke penerbit, dan ini obrolan saya di sini. Jadi saya pernah ngobrol dengan salah seorang 9 naga yang saya kemudian tampilkan di video saya. Saya ngobrol dengan seorang yang sangat kaya raya, yang duitnya itu adalah 1000 sekian triliun. Mahal banget. Salah satu usaha yang besarnya itu adalah dagang kertas. Kertasnya itu kemudian gak diubah apapun, sama sekali gak diubah. Kertasnya cuma dicap halal, jebret. Harganya dinaikin dan laku keras. Syamil, saya kemarin percetakan Mushaf Al-Quran Syamil, ngobrol, saya kan diajak keliling sama mereka, ini tempat percetakan Quran, mereka ngobrol. Ya ini kami menggunakan kertas yang halal. Nah, kertas yang halal maksudnya gimana? Kan kertas memang pasti halal. Mereka bilang, ya saya juga nggak tahu, pokoknya mah kita berjaga-jaga aja. Nah, di Bobodoku 9 naga bikin kertas, gak diubah apapun, cuma dicap halal, harga dinaikin, laku. Itu padahal apa? Padahal saya mohon maaf ya, tapi
sudah menjadi pengetahuan di media-media, sudah bisa diakses bahwa perusahaan kertas itu seringkali berurusan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dan dulu bahkan sampai di blacklist sama perusahaan Singapura dan Malaysia, atau ya salah satu di antara itu kalau gak salah, gara-gara bikin kebakaran hutan. Entah benar atau salahnya, tapi dituntutnya demikian. Gara-gara kebakaran hutan, karena kalau misalkan bikin kertas apa segala rupa perkebunan, itu harus ngebakar dulu. Katanya seperti itu. Saya gak bisa mengkonfirmasi itu benar atau salah, tapi media-media Singapura mengatakan seperti itu. Nah, dengan fakta seperti itu, dicap halal dan masih dibeli, walaupun harganya naik. Nah, artinya apa? Artinya, di satu sisi kebanyakan ulama-ulama di Indonesia hadir bukan untuk menyelamatkan akidah kita. Nama tuh doa ya, nama abimana. Akidah kita ternyata tidak benar. Menyelamatkan akhlak kita rusak. Coba misalkan gini, lihat data statistik. Angka bunuh diri di Indonesia adalah salah satu yang terendah di dunia. Sekitar 1/8 dari yang terjadi di Korea. Data statistiknya. Setelah ditelusur-telusur, data statistik itu salah. Karena apa? Sebagian besar dari kasus bunuh diri di Indonesia ditutupi sama keluarganya. Ada yang bunuh diri, tapi sama keluarganya ditulis bahwa dia kecelakaan. Atau dia jatuh. Atau dia kegeleng semut. Atau apalah yang bikin yang seperti itu. Banyak kasus kejadian orang tua meninggal di kamar mandi disebutnya mah kepleset. Iya kan? Padahal penyebabnya lain. Setelah ditelusur-telusur, kasus bunuh diri di Indonesia 10 kali lipat lebih banyak daripada statistik yang dituliskan. Jadi bahkan untuk menyelamatkan orang bunuh diri pun tidak. Jadi angka statistik bunuh diri di Indonesia lebih tinggi daripada di Korea Selatan. Lebih tinggi. Terus kasus pemerkosaan sangat-sangat tinggi. Sangat luar biasa. Jangankan kasus pemerkosaan, pelecehan terhadap perempuan dibiasakan di televisi-televisi dan media kita. Kalau misalkan ada acara-acara komedi, biasanya ada cewek yang dihadirkan hanya untuk digombalin. Cit, apa dipegang terus si pemerannya, aduh seneng, menang banyak, gitu kan? Jadi acara komedi kita pun secara terbuka menampilkan catcalling yang sebenarnya bahkan dalam definisi barat, ini definisi barat ya, bukan definisi Islam. Definisi barat, catcalling itu dianggap pelecehan seksual pada perempuan. Dan kita membiasakan itu di media. Jadi coba sekarang kalau misalkan kita balik lagi kepada pertanyaan yang paling dasar, paling standar. Faedah ulama itu apa? Coba, menyelamatkan akhlak kita tidak. Yang bunuh diri banyak, yang nyolong banyak, yang membunuh banyak, yang memperkosa banyak, ziarah ke kuburan yang aneh-aneh dengan ritual yang aneh-aneh itu juga banyak. Jadi kemusyrikan bercampur dengan kemaksiatan dan tidak. Jadi apa faedahnya? Kemudian kalau misalkan kita pikir-pikir, ulama Iya. Jadi seperti itu bro ya. Jadi apa sih sebenarnya itu tadi yang dikatakan Bu Guru Gembul itu tadi ya, menarik banget ya. Dan ada yang menarik tadi kalau mau bikin usaha yang sangat menguntungkan, cepat menguntungkan gitu ya. Kayak ini kata Guru Gembul adalah bisnis kepercayaan gitu ya. Ketika orang percaya ya, ya kalau saya berpikir logika memang iya benar iya juga ya. Ketika orang percaya ya, itu pasti apapun akan dilakukan karena dia percaya. Begitu itu menurut saya bro. Itu mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Menarik sekali. Oh ya, video ini saya lansir dari channelnya One Ummah Movement ya. Jadi ketika Anda ingin melihat secara utuh langsung aja datang ke channelnya One Ummah Movement, ada di deskripsi nanti ya. Ini ada cuplikan yang menarik saja dan saya tertarik dengan hal itu gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semuanya.